Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan anak? Nah, di sini ada banyak faktor yang saya ambil dari materi Google tentunya. Saya mencari bahwa kecerdasan pada anak itu banyak sekali yang mempengaruhi. Antara lain ini ada 10 yang saya sampaikan, tapi tentunya saya tidak akan membahas ke 10-nya, karena sampai subuh nanti nggak selesai kalau kita bahas semuanya. Jadi kami nanti akan fokus kepada yang saya kasih tanda merah. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak itu antara lain yaitu ada karena faktor genetik. Faktor dari keturunan dari kedua orang tuanya. Ini kalau kita bahas itu bisa semalaman karena materi genetika itu adalah pewarisan sifat menurun itu sangat rumit dan juga sangat banyak sekali. Nah, ini antara lain warisan dari kedua orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya cerdas, insya Allah anak-anaknya pasti akan cerdas. Bahkan mungkin bisa lebih cerdas lagi. Tapi juga tidak semua anak orang tua atau orang tua yang sangat cerdas, kemudian anaknya pasti cerdas, belum tentu juga. Ya, ada juga yang kemungkinan ada faktor X, yaitu dari sifat menurun itu yang kemudian muncul pada anak, yaitu sifat yang kecil memang apa yang kecil prosentasenya, nah prosentasenya kecil itu bisa juga muncul. Jadi uh, utama yaitu dari warisan atau dari genetik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak yaitu dari pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua dari anak sewaktu masih kecil atau masih dalam kandungan, kemudian jadi bayi, jadi anak, dan seterusnya, itu pola asuh sangat penting, yaitu untuk perkembangan kecerdasan dari seorang anak. Yang ketiga, nanti yang akan kita bahas banyak, yaitu asupan nutrisi yang optimal. Nah, nutrisi ini adalah zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh anak untuk kecerdasan pertumbuhan tubuhnya maupun kecerdasan dalam pertumbuhan otaknya. Nah, juga antara lain untuk pengetahuan kita semua, antara lain selain asupan nutrisi juga ada kita mengenalkan anak dengan musik ya. Karena ada penelitian bahwa anak yang dikenalkan dengan musik selama masih dalam kandungan, maka perkembangan otaknya juga akan lebih bagus. Kemudian anak biar sehat diajak rutin berolahraga, dengan anak yang sehat pertumbuhannya baik, maka insya Allah perkembangan otaknya juga akan ikut baik. Ajak main permainan yang mengasah otak, maka anak-anak juga akan menjadi lebih pintar ya. Kalau sering-sering diajak bermain dengan permainan yang mengasah otak. Uji ingatan anak. Anak-anak diuji. Bagaimana ingatannya? Tentang hari ini apa yang dilakukan, besok diingatkan lagi kemarin melakukan apa, uji ingatan seperti itu. Kalau sering dilakukan, insya Allah ingatan anak juga akan menjadi lebih baik. Dan tentunya juga istirahat cukup ini tidak hanya untuk anak, kita semua yang dewasa, yang tua pun kita juga istirahat harus cukup ya. Karena tubuh kita ini tidak bisa kita forsir terus-menerus, tetapi harus ada istirahatnya. Ya, kita tidur berapa jam, kita istirahat seperti itu ada aturan yang memang bisa kita lakukan. Kemudian kita sering membacakan buku-buku kalau dulu masih kecil kita sering didongengkan oleh orang tua kita dengan membaca buku. Anak dibiasakan membaca buku atau literasi dari sejak kecil. Kalau belum bisa baca ya orang tuanya yang membacakan. Itu nanti akan merangsang juga yaitu anak-anak menjadi gemar membaca kemudian akan meningkatkan juga kecerdasan. Dan yang terakhir adalah perbanyak eksplorasi. Eksplorasi ini tidak hanya harus pergi jauh ke satu tempat, tetapi di lingkungan tempat tinggal bisa mengeksplor lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya di rumah Bapak Ibu ada tanaman, anak-anak diajak diperkenalkan dengan tanaman. Di tanaman mungkin ada hewan-hewan kecil yang cantik, kupu-kupu, mungkin ada belalang dikenalkan seperti itu. Sehingga dengan eksplorasi langsung seperti itu, insya Allah akan menumbuhkan anak menjadi tahu lebih banyak dan nanti akan meningkatkan kecerdasan. Baik, untuk selanjutnya eh, kami tadi fokus kepada asupan nutrisi atau gizi yang diberikan kepada anak. Nah, di sini karena kami dari tentunya kita semua adalah dari PT BES yaitu dari SSW Group. Nah, insya Allah semuanya tentunya sudah mengenal
sudah hafal bahkan sudah paham betul, sudah menggunakan produk-produk dari PT BES ya. Produk-produk dari PT BES adalah produk herbal untuk mengingatkan kita semua kalau ditanya nanti sama reseller kita atau calon reseller bahwa produk kita adalah produk-produk herbal yang tentunya herbal itu yaitu bisa berupa obat-obatan atau suplemen yang asalnya herbal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan apa yang digunakan untuk menjadi obat herbal? Yaitu ada akarnya, ada batang, daun, bunga, buah, biji. Memang tidak semua itu bisa digunakan karena ada memang yang tanaman beracun. Tapi insya Allah semua herbal yang digunakan oleh PT BES adalah aman. Ya. Kemudian fungsinya yaitu dapat menyeimbangkan fungsi organ tubuh kita agar kembali, biasanya mengalami kerusakan, kembali bekerja dengan baik. Nah, fungsinya apa saja? Cara mengembalikan fungsi organ dengan baik itu bagaimana? Yaitu ada 4 hal, yaitu secara promotif, meningkatkan kesehatan, kemudian preventif untuk pencegahan, kuratif pengobatan, dan juga rehabilitatif untuk pemulihan. Jadi herbal luar biasa, fungsinya yaitu antara lain ada 4 hal itu yang bisa dilakukan oleh herbal. Kemudian herbal-herbal yang ada di dalam Al-Quran antara lain ada madu, propolis, habatus sauda, minyak zaitun, kurma, dan jahe yang di tahun ini. Nah itu semuanya adalah bahan-bahan yang digunakan atau yang diproduksi oleh PT BES yaitu menjadi produk-produk yang sangat luar biasa. Dan herbal semuanya berasal dari bumi Indonesia, diolah oleh tenaga ahli Indonesia yang tentunya kompeten di bidangnya. Dan yang sangat penting bersifat halal dan sudah terdaftar di BPOM. Itu antara lain kelebihan-kelebihan, masih banyak lagi kelebihannya. Ini saya ambil hanya sedikit saja, mengingatkan kita semua ya untuk produk herbal yang ada dari PT BES. Bapak Ibu masih menyimak? Ya, Alhamdulillah yang Asik. enak ya Bapak Ibu ya. Ya, karena biasanya saya sendiri kalau ini suka ngantuk gitu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini karena saya jadi MP jadi nggak boleh ngantuk gitu ya. Alhamdulillah. PT BES, ayo Bapak Ibu buka bukunya biar ada Go tuh. berkah, no riba, Ya, go Bapak Baitullah. Ya masih banyak yang menemani. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah berikutnya, untuk meningkatkan kecerdasan anak tadi, produk dari PT BES yang nanti akan kita sampaikan, yaitu ada 3 produk yang sangat luar biasa, yaitu yang membantu meningkatkan kecerdasan anak, yaitu yang pertama adalah LVN Kalsi, kemudian Power Growth Teens and Kids, dan juga Real B Madu ini ya, Plus and Kids. Ini ada 3 yang nanti akan kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk anggota dari webinar pada malam hari ini yang masih punya anak yang di usia kurang dari 18 tahun itu bisa menggunakan produk-produk dari PT BES yang antara lain 3 yang ini nanti akan kami sampaikan, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan pada anak-anak kita. Alhamdulillah pada malam hari ini tidak hanya anak-anak saja, saya alhamdulillah ditemenin ini saya punya juga membuat LVN kalsi ya. Cukup 1 cangkir seperti ini atau 1 gelas ini bisa kita minum untuk menemani kita menambah nutrisi dan juga kalau orang dewasa tentunya bisa untuk menghindari tulang pengeroposan tulang ya atau osteoporosis. Ya, baik, saya minum sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita simak satu persatu dari produk LVN Kalsi. Nah, ini adalah LVN Kalsi. Dia adalah serbuk minuman kedelai, tinggi kalsium dan tinggi fosfor. Ya. Bahwa dalam tubuh kita ini sangat membutuhkan yaitu unsur-unsur
Unsur-unsur itu yaitu bisa kita peroleh dari makanan yang kita makan sehari-hari dan ada juga yang diproduksi dalam tubuh kita. Nah, terutama unsur-unsur makro. Unsur makro adalah unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam keadaan atau dalam jumlah yang besar. Makro itu besar. Antara lain unsur makro itu adalah CHONSOPK, CHO, kalsium ya, hidrogen, oksigen gitu ya termasuk, dan juga yang untuk yang mikro yaitu unsur itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil tetapi tetap harus ada karena memang unsur makro dan mikro ini dibutuhkan dalam tubuh kita yaitu untuk tentunya eh, untuk pertumbuhan, perkembangan, memperbaiki organ seperti yang tadi dan semuanya organ itu membutuhkan yaitu unsur-unsur mikro maupun unsur-unsur makro. Nah, ini adalah serbuk dari kedelai, tinggi kalsium, ya, kalsium atau Ca. Kalsium itu yaitu terutama untuk nanti di sini ada, kita lihat berikutnya, bahwa komposisi dari produk LVN kalsi, yaitu kalsium, ini dari kacang kedelai bubuk. Ya, jadi karena tadi produk herbal berarti berasal dari tumbuhan, kalau kacang kedelai berarti berasal dari buah yang di dalamnya ada bijinya. Ya, jadi serbuknya. Kemudian ada kolagen dari ikan, kemudian kalsium dari ekstrak ganggang laut atau alga laut, kemudian ekstrak mal, kemudian serat gandum, ada minyak ikan, dan ada minyak biji rami, kemudian ada lisin, nah ada temulawak. Nah, temulawak ini biasanya waktu kebetulan saya orang Jawa, biasanya kalau anak-anak tidak suka makan atau enggak mau makan, biasanya dicekokin dengan temulawak gitu ya, untuk menambah nafsu makan. Kemudian ada premix vitamin, ada krim vanila, dan ada bakteri-bakteri baik. Bakteri-bakteri baik ini tidak semua bakteri itu tidak baik ya. Bakteri baik ini adalah justru membantu kita dalam tubuh kita untuk yaitu bisa membantu mencerna, bisa membantu mengubah zat yang menguntungkan. Di situ ada tiga jenis bakteri yang ada di dalam LVN kalsi, yaitu Lactobacillus acidophilus, ada Lactobacillus bulgaricus, dan ada Lactobacillus paracasei. Ya, itu ada tiga macam bakteri baik yang ada di dalam LVN kalsi. Kemudian apa sih manfaat dari LPM kalsi ini? LVN kalsi ini 5 manfaat yang sangat penting. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan tulang, tulang dan gigi. Ya. Kemudian bisa juga yang kedua adalah sangat baik bagi perkembangan sel-sel, yaitu terutama sel saraf yang ada di dalam otak kita. Yang ketiga, bisa meningkatkan nafsu makan pada anak. Yang keempat, bisa menjaga daya tahan tubuh pada anak atau imunitas, kekebalan tubuh, dan juga bisa memicu tinggi badan anak. Nah, ini adalah antara lain fungsi yang ada yaitu LVN kalsi terhadap anak. Jadi orang tua pun juga bisa meminum kalsi ini, yaitu tadi selain ini karena pertumbuhan tulang gigi hubungannya dengan tulang, yaitu pengeroposan tulang, maka kita sering atau banyak minum LVN kalsi. Untuk anak ini sangat bagus diberikan ya, karena sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu untuk mencerdaskan eh, meningkatkan kecerdasan pada anak, maka sangat bagus diberikan LVN kalsi ini. Ya, di sini sesuai dengan fungsinya di nomor 2, sangat baik bagi perkembangan sel-sel saraf yang ada pada otak. Berikutnya, nah ini adalah komposisi atau kandungan yang ada di dalam LVN kalsi. Kandungan utama yang pertama adalah kedelai. Nah, kedelai ini adalah buah polong. Kalau kita lihat di sini, di dalamnya ada bijinya. Yang waktu kalau kedelainya masih muda sering direbus, kemudian dijual belikan dan sangat enak rasanya gurih ya, karena kandungannya yang sangat bagus, kandungan gizinya.
Nah, kedelai adalah salah satu bahan makanan yang menawarkan protein berkualitas tinggi dan membantu memenuhi kebutuhan daging, susu, atau sayuran pada anak-anak. Tidak kalah dengan susu sapi, kedelai merupakan sumber kalsium. Nah, kalsium ya Ca, vitamin D, serat, dan zat besi. Kedelai mengandung nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, serta bekerja dengan baik sebagai sumber protein utama tanpa menyumbang kalori yang berlebihan. Ya, jadi protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita karena memang manfaat sendiri dari kacang kedelai antara lain bisa meningkatkan atau menurunkan tingkat gula pada darah, membuat kenyang lebih lama, mencegah pengeroposan tulang, susu sehat pengganti susu sapi, dan penambahan berat badan. Nah, di sini untuk susu kedelai karena tadi adalah susu yang dari herbal atau dari kandungan dari LVN kalsi ini. Kalau anak-anak kadang suka alergi dengan susu sapi, biasanya kemudian dianjurkan oleh dokter untuk meminum susu yang berasal dari tumbuhan, yaitu susu kedelai. Mungkin salah satu alternatifnya, kalau anak alergi susu sapi bisa menggunakan susu dari LVN kalsi ini. Kemudian berikutnya ada ekstrak malt yang di sini adalah jenis karbohidrat kompleks sebagai sumber energi yang dapat tahan lama. Jadi ekstrak malt ini dapat mendukung aktivitas fisik, mental, dan konsentrasi karena akan membuat kita aman, artinya tidak cepat lapar. Nah, manfaat dari ekstrak malt itu yaitu mendukung kesehatan pencernaan. Dia mengandung antioksidan yang sangat berlimpah, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini bagus menjaga kesehatan jantung dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, ini antara lain adalah fungsi dari ekstrak malt. Nah, berikutnya ini adalah minyak ikan. Nah, minyak ikan digambarkan seperti kapsul yang ada juga dalam produk-produk dari PT BES. Nah, minyak ikan ini mengandung omega 3, vitamin A, vitamin D, ada kalsium dan mineral yang sangat bagus untuk kesehatan manusia dan dapat ada omeganya mencerdaskan otak atau kecerdasan otak. Nah, ikan-ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 yaitu antara lain Bapak Ibu kalau memberikan pada putra-putrinya ada ikan salmon itu sangat bagus, makarel, tuna, sturgeon, mulet, bluefish, ikan teri, sarden, herring, trout, dan menhaden. Itu adalah ikan-ikan yang kaya akan kandungan omega 3 ya, yang di situ bisa meningkatkan kecerdasan pada anak. Nah, di sini untuk manfaat dari minyak ikan ini adalah meningkatkan dan menjaga kesehatan pada tulang, membantu proses pembentukan otak pada anak, dan juga memelihara kesehatan jantung. Jadi sangat bagus yaitu dikonsumsi oleh anak-anak terutama dan juga bisa untuk orang dewasa. Nah, ini yang tadi temulawak atau bahasa latinnya Cucurma santoriza. Ya, temulawak ini adalah tanaman asli Indonesia. Tanaman yang bisa merangsang produksi empedu dan dalam kantung empedu sehingga membantu meningkatkan fungsi pencernaan. Jika kita rutin mengonsumsinya, maka berbagai masalah dalam pencernaan bisa teratasi, termasuk kembung, gas, dan dispepsia. Itu adalah gangguan pencernaan di lambung sebelah atas. Temulawak juga bisa bermanfaat untuk kondisi peradangan seperti kolitis ulcerativa. Nah, ini adalah radang pada usus, kolik itu usus besar. Ini juga bisa diatasi dengan kita mengkonsumsi temulawak. Nah, manfaat temulawak itu sendiri selain tadi mengatasi masalah sistem pencernaan, dia juga bisa mengatasi osteoartritis, yaitu radang pada osteon atau pada tulang. Kemudian mencegah serta membantu pengobatan kanker,
kemudian anti-inflamasi atau anti peradangan, biasanya obat anti peradangan, dan bisa menambah berat badan dan nafsu makan. Nah, tadi kalau waktu kecil dicekokin tadi, karena memang berarti yang nggak suka makan pasti badannya kurus, sehingga untuk menambah berat badan, biasanya kita diberikan minuman temulawak. Selanjutnya ada krim vanila, ini juga kandungan yang ada di dalam LVN kalsi. Vanila adalah atau vanili ya kalau kita bahasa Jawa vanili itu adalah pemberi rasa ya, aroma yang dihasilkan oleh vanila. Nah, di sini vanili ini adalah tanaman polong. Dia juga tanaman Indonesia, asli Indonesia yang biasanya di sini penyerbukannya tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, harus dibantu oleh manusia. Nah, vanili menghasilkan vanila, rasa vanila, penambah aroma dan produk makanan atau minuman. Selain itu juga bisa dimanfaatkan rasa dan wanginya, kemudian mempunyai fungsi sebagai tanaman herbal yang digunakan untuk pengobatan baik secara oral maupun secara topikal. Oral itu lewat mulut dan topikal itu dengan cara dioleskan ya di kulit sebelah luar. Nah, manfaat dari krim vanila ini yaitu meningkatkan fungsi otak. Nah, semuanya hubungannya dengan otak sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu mencerdaskan, meningkatkan kecerdasan otak. Yang berikutnya antiinflamasi sama dan mengontrol sistem saraf. Kandungan berikutnya yaitu minyak biji rami. Biji rami ini adalah minyak yang baik untuk pencernaan karena digunakan sebagai bahan alami untuk meredakan diare. Diare itu buang airnya encer dan lawannya adalah konstipasi. Konstipasi atau sembelit, ya. Baik. Jadi diare maupun konstipasi itu bisa diatasi atau dibantu dengan bahan alami yaitu dari biji minyak rami. Kemudian minyak biji rami ini bisa bertindak juga sebagai bahan laksatif yang memicu keluarnya kotoran pada saluran cerna. Di sini adalah membantu kita dalam pencernaan sehingga kita bisa proses pencernaan dalam tubuh kita dari awal sampai akhir itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan-hambatan. Nah, manfaatnya yaitu mencegah pertumbuhan sel kanker, menyehatkan jantung, menyehatkan pencernaan, membuat kulit jadi lebih sehat, dan bisa meredakan peradangan atau inflamasi. Jadi luar biasa fungsinya dari bahan-bahan yang digunakan untuk eh, membuat produk dari LVN kalsi ini. Nah, berikutnya ini adalah bakteri. Jadi kalau kita ngomong bakteri, bakteri itu jahat. Tidak semua bakteri itu jahat. Bakteri yang kurang baik memang bakteri menimbulkan yaitu penyakit pada manusia. Tapi bakteri yang ada di dalam kandungan LVN kalsi ini adalah bakteri baik, yaitu bakteri yang justru membantu kita dalam proses pencernaan. Ya, contohnya ini adalah Lactobacillus acidophilus. Ini adalah probiotik atau bakteri baik. Nah, jadi bakteri ada yang baik juga, yang secara normal hidup di usus atau saluran pencernaan. Ya, kemudian di dalam bakteri ini bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan jumlah bakteri baik di saluran pencernaan, sehingga bisa membantu mengatasi diare. Ya, bakteri baik ini juga terdapat pada banyak makanan. Makanan-makanan dari hasil fermentasi atau peragian, seperti miso, kefir, tempe, kombucha, dan juga keju kotek. Nah, karena bakteri ini baik, tentunya kita dalam tubuh kita harus perlakukan bakteri juga dengan baik. Nah, gitu. Karena nanti bakteri kalau yang sudah baik kemudian kita perlakukan tidak baik, justru nanti akan bisa menyebabkan kita diare. Di sini bisa mengatasi diare, ya. Kemudian manfaatnya itu menurunkan kolesterol jahat dan juga bisa mengatasi diare. Ya, jadi diare itu
yang terjadi dalam tubuh kita tentunya banyak penyebabnya. Karena ada bakteri koli juga yang ada dalam tubuh kita yang tentunya dia juga bakteri baik. Tapi kalau kemudian kita memperlakukan bakteri baik itu tidak baik, artinya kita makan sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat dari bakteri baik, nanti bakteri itu bisa menyebabkan kita bukan mengatasi diare, tapi malah menjadikan kita diare. Itu antara lain ya, kita makan makanan yang bersih. Kemudian kalau asam ya jangan terlalu asam, misalnya itu jangan terlalu pedas. Yang terlalu itu kurang baik katanya. Jadi yang pas-pas sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing yang menggunakan. Nah, berikutnya juga bakteri yang baik juga, Lactobacillus bulgaricus. Ini yang sering tentunya Bapak Ibu konsumsi. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi yogurt atau susu asam, di dalamnya itu terdapat bakteri Lactobacillus bulgaricus. Yang di sana itu membantu yaitu pencernaan di dalam intestinal atau dalam usus, di dalam kita, usus kita, dan dapat menjaga keseimbangan mikroflora atau eh, makhluk hidup flora itu tumbuhan mikro kecil, makhluk hidup kecil apa yang ada di sana, mungkin kuman yang kecil sehingga tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Jadi bakteri ini sama dengan yang tadi yaitu bakteri baik. Meningkatkan kemampuan usus besar menyerap zat mutagenik atau zat yang mencegah kanker ya. Dalam tubuh kita kita suka memakan makanan yang mana makanan itu bisa menyebabkan mutagen atau mutagenik yaitu menyebabkan kanker. Nah, itu bisa diserap oleh usus besar karena adanya bakteri baik tadi. Kemudian bisa meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian bisa menurunkan risiko infeksi kandida atau jamur dalam penderita diabetes dan juga bisa mencegah osteoporosis tulang ya, untuk osteoporosis atau pengeroposan tulang. Berikutnya bakteri yang ketiga, yang bakteri baik juga adalah Lactobacillus paracasei, yang mana bakteri ini juga sama tinggalnya di pencernaan kita. Jadi seperti kita ini di dalam tubuh kita ini ada makhluk kecil yang ada di dalamnya, ya. Ada bakteri, ada juga cacing, ya, yang ada di dalam tubuh kita, yang terutama ada di dalam saluran pencernaan. Nah, di sini bakteri ini menawarkan perlindungan terhadap penyakit dan mampu menghambat bakteri penyebab infeksi. Jadi dia menghambat. Kalau ada bakteri yang tidak baik yang menyebabkan infeksi, maka akan dihambat oleh Lactobacillus ini. Dan juga menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, ini manfaatnya. Menangani diare, menangani sembelit, ya. Kemudian menjaga fungsi otak, membantu dalam menangani obesitas. Nah, ini dengan banyak minum susu asam bisa membantu dalam menangani obesitas dan juga berpotensi untuk mengobati kanker. Nah, ini adalah kandungan dalam LVN kalsi yang merupakan unsur makro dan juga unsur mikro yang ada dalam tubuh kita yang memang dibutuhkan untuk proses yang terjadi dalam tubuh kita. Antara lain di sini ada kalium atau potasium yang mempunyai peran dalam mencegah dan memanfaatkan karbohidrat, membangun protein, membentuk otot. Nah, ini adalah fungsi kalium ya, menjaga pertumbuhan tubuh yang normal dan mengontrol keseimbangan asam basa dalam tubuh kita. Kemudian vitamin A, kita tahu semua yaitu pengerja tubuh, terutama vitamin A hubungannya yaitu dengan mata, ya untuk kulit dan organ reproduksi dan juga kekebalan tubuh. Kemudian ada koper, koper adalah tembaga, ya tembaga atau suprum kalau kita ini. Dia adalah mineral mikro, mikro kecil, tetapi tetap harus ada dalam tubuh kita karena memang dia mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu selain tembaga juga ada besi dan juga zinc atau seng itu ya, Zn yang di sini yaitu merupakan salah satu bagian dari enzim yang berperan dalam menjaga kesehatan yaitu sel darah kita. Kemudian berikutnya adalah kolin. Kolin adalah nutrisi yang mirip dengan vitamin B yang di sini juga salah satunya untuk
kecerdasan otak. Nah, seperti bahasan kita pada malam hari ini, dan fungsi lainnya bisa untuk menurunkan risiko dari penyakit jantung. Kemudian berikutnya yaitu asam folat. Nah, ini kalau kita ngomong asam folat, ini biasanya hubungannya dengan ibu hamil nih. Harus ada asam folat ya. Jadi di sini asam folat juga merupakan bentuk sintetis dari vitamin B yang juga mencegah nih cacat lahir. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu yang sedang hamil biasanya harus minum susu yang mengandung asam folat ya. Kemudian bisa mencegah depresi, stroke, penurunan daya ingat, yaitu pada lansia. Dan asam folat juga digunakan untuk mengobati kekurangan folat dan kadar homosistein dalam darah yang tinggi. Nah, ini juga sangat bagus ya. Tidak hanya untuk bayi yang ada dalam kandungan, tetapi untuk anak-anak dan juga untuk dewasa. Kemudian vitamin C, nah kita semua tahu vitamin C itu merawat kesehatan ya tulang rawan, tulang dan gigi, dan juga jantung dan pembuluh darah. Nah ini juga bisa dipercaya dapat mencegah katarak dan juga penyakit empedu. Kemudian magnesium atau Mg bermanfaat untuk menjaga metabolisme tubuh, menghasilkan enzim, menjaga kesehatan tulang, dan jantung, serta mengurangi resiko diabetes dan penyakit jantung. Kemudian iodin atau yodium, zat yang dapat diperlukan untuk terutama untuk kelenjar tiroid ya, yang fungsinya mengatur metabolisme ya, proses metabolisme atau proses pembongkaran dan juga proses penyusunan dalam tubuh kita untuk membentuk sel darah, pertumbuhan, reproduktif, kognitif, dan juga lainnya. Masih ada selenium, yaitu yang berperan dalam pertumbuhan jaringan tubuh, untuk imun juga. Kemudian biotin, yaitu vitamin yang berperan dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, menjaga kesehatan kulit, rambut, dan juga mata, hati, dan sistem saraf. Kemudian ada vitamin D3, yaitu yang disebut dengan kolekalsiferol, yaitu untuk vitamin D3 ini membantu untuk menyerap kalsium. Nah, kalsium yang tadi ada kalsi dan fosfor yang penting untuk membangun dan menjaga tulang yang kuat. Berikutnya vitamin K. Ini merupakan vitamin yang sering digunakan untuk mencegah mengatasi pendarahan ya atau untuk pembekuan darah di sini. Vitamin K. Semakin banyak vitamin K yang ada dalam tubuh kita, biasanya darah kalau kita terkena luka, itu kenapa antara satu orang dengan yang lain tidak sama pembekuannya karena kadar vitamin K dalam tubuh kita biasanya berbeda-beda. Karena inilah dengan semakin banyaknya vitamin K yang ada dalam tubuh kita, maka pembekuan darah kalau kita terjadi luka akan lebih cepat membeku darahnya. Nah, masih ada niacin, suplemen yang kan kekurangan dari defisiensi vitamin B3. Ini perannya adalah menjaga kesehatan kulit, saraf, dan sistem pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, dan juga dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Dan ini juga bisa larut dalam air, sehingga bisa terbuang melalui urin, tidak bisa disimpan dalam tubuh. Karena yang namanya vitamin, vitamin B dan vitamin C itu memang dibutuhkan. Kalau jumlahnya sudah cukup, maka sisanya akan dibuang lewat urin yang kita keluarkan. Jadi nggak bisa disimpan dalam tubuh kita, terutama vitamin B dan vitamin C. Kemudian di sini ada vitamin E, yaitu suplemen untuk mencegah mengatasi kekurangan vitamin E dengan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ADEK, ADEK itu vitamin yang larut dalam lemak dengan efek antioksidan yang bermanfaat untuk mencegah kerusakan sel dan paparan radikal bebas. Berikutnya ada asam patotenat, yaitu yang dikenal sebagai vitamin B5 yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan, pada daging, sayuran hijau, biji-bijian, sereal, kacang, kacangan, telur, dan susu. Fungsinya untuk membantu mengubah makanan menjadi energi. Dan vitamin B1 atau tiamin juga memiliki manfaat untuk mengubah karbohidrat dari makanan menjadi energi.
Dan jika terjadi kekurangan, maka tubuh biasanya cepat lelah dan tidak bertenaga. Nah, yang terakhir ketiga yaitu ada manganese atau mangan atau M mangan, Ma ya, Mg magnesium mangan Na mangan. Ini adalah juga unsur-unsur mikro yang dibutuhkan dalam tubuh kita yang di sini konsentrasinya terlalu tinggi justru akan menjadi racun yang berbahaya. Jadi mangan ini rasanya cukup karena kalau kelebihan biasanya akan justru bersifat racun. Terkandung dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari seperti bayam, telur, minyak zaitun, dan kacang hijau. Kemudian vitamin B6 ini adalah merupakan nutrisi yang penting bagi fungsi dan perkembangan saraf pada otak. Ini juga memproduksi hormon serotonin, melatonin, dan juga norepinefrin. Vitamin B6 dikenal juga dengan piridoksin, yaitu vitamin B6. Jadi perkembangan otak itu sangat membutuhkan, yaitu adanya nutrisi dari vitamin B6. Kemudian riboflavin atau vitamin B2, ini adalah suplemen untuk menjaga dan mengatasi kekurangan defisiensi riboflavin di dalam tubuh kita. Vitamin ini berperan dalam menjaga kesehatan kulit, saluran pencernaan, otak, sistem saraf, dan juga riboflavin ini membantu pembentukan sel darah. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan semua masih menyimak. Ini adalah cara penyajian LVN kalsi seperti tadi saya sudah contohkan. LVN kalsi ini bentuknya dalam bentuk saset ya. Jadi dituangkan satu saset ke dalam cangkir. Alhamdulillah saya sudah minumnya, sudah eh, ada di sini ya. Kemudian dituangkan air dingin. Ya, kalau ada yang pengen air hangat ya boleh. Yang kemudian LVN kasih siap disajikan. Nah, itu ada gambarnya di sebelah kiri dan kita siap. Saya minum yang kedua, menghabiskan. Nah, jadi alhamdulillah LVN kalsi yang tadi sudah sangat lengkap kandungan gizinya, kemudian fungsinya, kemudian fungsi dari masing-masing komponennya, kemudian juga eh, manfaat dari semua komponen yang ada di dalamnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami dari produk-produk yang ada dari PT BES ini, mudah-mudahan kita nanti juga bisa menjelaskan ke calon reseller kita, sehingga calon reseller kita akan lebih tertarik lagi dan kemudian bisa yaitu segera bergabung dan juga kemudian bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Nah, keunggulannya apa? Nah, keunggulan LVN kalsi tadi sudah saya sampaikan di awal keunggulan produk PT BES, tapi ini khusus LVN kalsi keunggulannya menggunakan bahan dengan kualitas terbaik pastinya ya. Pastinya kualitasnya sangat baik karena manfaatnya juga sangat luar biasa. Kemudian perpaduan antara bahan baku yang berkualitas sehingga membuat produk memiliki manfaat yang beragam. Jadi manfaatnya sangat banyak, sangat beragam ya. Masing-masing komponen punya manfaat, kemudian diramu menjadi satu produk yang dari masing-masing komponen itu kemudian menghasilkan suatu produk yang luar biasa, yaitu produk LVN kalsi. Nah, sebelum saya masuk ke sini, ya, sebelum saya masuk ke yang berikutnya, Bapak Ibu, ya ini tadi keunggulannya. Bapak Ibu nanti bisa mencoba di kediaman masing-masing. Untuk LVN kalsi ini memang minuman sangat lezat ya, sangat lezat yang rasanya juga pas dengan kita dan insya Allah minuman LVN kalsi ini tidak ada yang kemudian alergi. Kalau susu sapi mungkin masih ada yang alergi, terutama untuk anak kecil. Tetapi untuk LVN kalsi ini mudah-mudahan semuanya cocok ya untuk meminum ini karena memang khasiatnya yang luar biasa.
dan kita bisa promokan produk ini terutama untuk calon reseller yang mempunyai anak balita, yang mempunyai anak yaitu remaja gitu ya, yang masih terutama balita ya, yang memang perkembangan otak itu yaitu dimulai dari anak masih dalam kandungan gitu ya, di dalam kandungan ditawarkan, yang sedang hamil, yang anak-anak, kemudian yang remaja juga bisa ditawarkan, sehingga produk ini tentunya akan merupakan produk unggulan juga, yaitu untuk produk yang membantu dalam mencerdaskan otak anak-anak. Nah, itu. Ini adalah untuk produk LVN Kalsi. Semuanya sudah tahu, semuanya sudah merasakan, dan ternyata rasanya sangat nikmat. Nah, bagi kita yang sudah dewasa, tentunya juga bisa eh, meminum kalsi ini secara rutin. Karena saya waktu kenal dengan Ustazah Umi Kalsum Minangsih, pertama ditawarkan saya yaitu LVN kalsi. Wah, ini luar biasa katanya gitu ya. Waktu itu Umi katanya waktu sholatnya tidak bisa duduk di bawah dengan menggunakan kursi ya, karena tulangnya tidak kuat ya gitu untuk menyangga, dan akhirnya begitu sering meminum LVN kalsi ini, kemudian tulangnya kuat menyangga, kemudian tadi berat badan menjadi turun, dan akhirnya bisa sholat kembali. Itu terngiang di dalam saya, oh iya ya LVN kalsi. Makanya selalu saya konsumsi LVN kalsi ini. Mudah-mudahan yang lain pun juga sering menggunakan karena memang manfaatnya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu masih menyimak? Buka ya, masih ada ya. Masih, masih Bu Alhamdulillah. Haji. Ya, Makasih Bu Haji. Masih Bu, ya masih keren keren. sedikit lagi ya. Ya. Yang kedua, untuk meningkatkan kecerdasan pada anak yaitu ada power grow ya, kekuatan untuk pertumbuhan yaitu pada teens, remaja, dan juga pada anak-anak. Nah, ini power grow for kids dan for teens ya. Di sini power grow ini juga mempunyai manfaat yang sangat bagus yaitu untuk perkembangan dari otak pada anak-anak dan juga pada remaja. Nah, Power Grow ini diformulasikan untuk membantu pertumbuhan anak dan remaja. Nah, ini terdapat dua varian rasa, ya. Rasanya tentunya rasa yang disukai oleh anak-anak. Nggak salah, ini rasanya adalah rasa coklat dan juga ada rasa stroberi, ada rasa vanila. Nah, ini sangat disukai oleh anak-anak dan juga remaja. Di sini terdapat dua varian untuk anak ya, anak-anak 5 sampai 11 tahun dan juga remaja. Nah, ini juga remaja juga 12 sampai 17 tahun dengan 3 pilihan rasa. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya asupan nutrisi. Pasti yang namanya minuman ataupun makanan tambahan atau suplemen ini adalah untuk menambah nutrisi atau zat makanan dalam tubuh kita. Karena tentunya semua kita tahu bahwa asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita itu adalah harus memenuhi yang kita sebut 4 sehat 5 sempurna. Nah, anak-anak ini dikenalkan 4 sehat 5 sempurnanya. Kadang-kadang banyak orang tua yang nggak sempet dan sebagainya sehingga tidak mengikuti aturan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu? Kalau yang pertama pasti yaitu makanan pokok itu pasti. Lauk pauknya pasti. Nah, ini yang ketiga sayur mayurnya biasanya. Yaitu yang mengandung vitamin mineral ini yang kadang-kadang kurang diberikan ya. Karena ternyata anak-anak itu kalau kita berikan makanan-makanan yang berasal dari sayuran ya, itu kadang-kadang eh, banyak yang kurang suka ya karena dari kecil memang sudah tidak dikenalkan. Nah, memang kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan minuman seperti susu tadi, LVN kalsi atau Power Grow ini bisa juga itu bisa memenuhi yaitu untuk vitamin dan mineralnya. Kalau memang sayuran hijaunya tidak eh, diberikan ya vitamin mineral, kemudian ada sayuran dan buah-buahan ya. Buah, kalau buah mungkin masih suka karena buah sekarang bisa divariasi vitamin mineralnya itu dengan jus, dengan minuman-minuman yang mengandung buah itu bisa
dibuat sehingga kebutuhan untuk vitamin mineral bisa diambil dari situ. Nah, di sini untuk Power Grow Thin and Skid ini juga asupan nutrisinya sangat bagus ya. Jadi melengkapi yang tadi 4 sehat 5 sempurna yang tidak kita peroleh dari makanan yang lain bisa diperoleh dari makanan yang ada di sini atau minuman yang ada di sini. Kemudian membantu memberikan pertumbuhan optimal. Jadi tumbuh yang optimal, ya tinggi sesuai dengan umurnya, berat sesuai dengan umurnya, ya tidak obesitas. Nah ini bisa memberikan pertumbuhan optimal kalau mengkonsumsi Power Growth Thin and Skid ini. Juga membantu menguatkan tulang, ya, kemudian membantu mendukung perkembangan otot. Jadi anak-anak yang geraknya sangat banyak yang biar optimal yaitu tentunya bisa diberikan suplemen atau asupan gizi berupa nutrisi yang bisa diambil dari produk-produk yang ada dari PPBS. Yang pertama dari LVN Kalsi, yang kedua adalah Power Grow Thin and Skid. Kemudian caranya gampang, minumnya sama seperti tadi, hanya dituangkan karena bentuknya dalam bentuk saset, ya, kemudian dituangkan dengan air dingin karena kalau anak-anak dengan minum air dingin itu lebih suka dibandingkan dengan air hangat. Kalau air hangat biasanya untuk yang sudah berusia. Kemudian diaduk, kemudian disajikan. Nah, ini adalah Power Grow yang di sini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di samping badan atau tumbuh sel-selnya juga sel-sel dalam tubuh, terutama sel saraf yang ada di dalam otak itu juga sangat bagus dengan mengkonsumsi Power Grow Thin and Fit ini. Jadi bisa ini dari produk PTPS juga. Yang kedua yang bisa nanti disampaikan ke calon reseller untuk bisa dibeli, yaitu untuk membantu meningkatkan kecerdasan otak pada anak dan juga remaja. Kemudian yang terakhir yaitu madu, yaitu Real B Plus, ya. Ini ada untuk tim dan kit juga untuk anak-anak, yaitu madu anak dan dewasa untuk menjaga daya tahan tubuh. Kita tahu kalau yang namanya madu itu meningkatkan stamina, daya tahan tubuh kita. Biar kita lebih fit, lebih sehat, sehingga kalau orang sehat itu bisa melakukan apapun. Kalau kita kemudian agak lemah atau kurang tenaga, ya kemudian bisa diberikan madu. Begitu pula untuk anak, karena anak ini sekarang aktivitasnya sangat luar biasa, ya. Nah, anak aktivitas luar biasa didukung kalau itu di luar, asal jangan aktivitasnya hanya main game aja ya. Jadi aktivitas di luar, maksudnya seperti tadi harus mengeksplor apa yang ada di luar, dilihat, dipelajari dan sebagainya sehingga membantu mencerdaskan kecerdasan otaknya. Nah, untuk Real B ini diperkaya dengan bahan-bahan alami, misalnya dari madu, yaitu gambarnya dari lebah pastinya. Ada ekstrak temulawak juga, sama tadi ada di dalam LVN kalsi juga. Kemudian ada ekstrak daun kelor, ya. Kelor, daun kelor memang daun yang luar biasa. Nah, itu digunakan sekarang sudah mulai digunakan untuk segala macam produk. Kemudian kunyit, kunyit atau cucurmin dia adalah antibiotik yang sangat luar biasa dari kunyit itu yang alami yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kemudian minyak zaitun yang tak kalah fungsinya sangat luar biasa. Kemudian ekstrak daun meniran, kemudian ekstrak daun pegagan, kemudian blueberry yang mampu membantu menjaga daya tahan tubuh baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, ini adalah kandungan yang ada di dalam madu Realby. Kemudian manfaatnya itu membantu menjaga daya tahan tubuh kita, membantu menjaga kesehatan kulit, membantu menjaga kesehatan pencernaan, membantu meningkatkan kesehatan jantung, membantu meningkatkan nafsu makan, dan juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas. Ya, di sini bentuknya tidak serbuk tapi berupa cairan yang bisa diminum seperti layaknya madu, yaitu bisa diminum dengan dituangkan pada sendok makan 3 kali 2 per hari atau pagi dan sore bisa diminum.
3 kali 2 sendok makan per hari. Nah, itu 3 kali. Jadi pagi, siang, sore ya, 2 sendok makan. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi ya madu relbi ini mudah-mudahan tentunya anak menjadi daya tahan tubuhnya menjadi lebih kuat. Kemudian kalau sudah kuat dia bisa belajar, bisa mencerna apa yang ada di lingkungan dan bisa mencerdaskan kecerdasan otak dalam tubuhnya ya, baik untuk remaja maupun untuk dewasa. Nah, ini adalah 3 hal atau 3 produk yang tentunya kalau dikombinasi yang lain ini yang terutama untuk membantu kecerdasan otak pada anak ini yaitu dengan 3 produk tadi. Ya, 3 produknya tadi apa? Yaitu tadi ada LVN kalsi, Power Protein and Seed, dan Real B Plus. Nah, ini yang kami sampaikan untuk produk-produk yang membantu kecerdasan pada anak, yaitu sesuai dengan webinar produk nyulit pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bisa nanti disampaikan lagi kepada calon reseller kita di komunitas anti riba SSW Group, dan mudah-mudahan kita tetap semakin aktif untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa lebih ya, lebih beraktivitas aktif di dalam komunitas ini sehingga tentunya nanti akan menghasilkan hasil yang kita idam-idamkan. Kita pasti punya impian, kita pasti punya cita-cita yang sampai hari ini mungkin belum terwujud, maka kita sudah bergabung. Mari mengingatkan diri saya sendiri. Kadang-kadang saya ngiri dengan orang yang bisa prospek ke sana kemari, tapi saya mensiasati. Ya, karena saya berada di sekolah, saya siasati. Siapa yang masuk ke ruangan saya akan saya prospek seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga tentunya bisa di lingkungannya bisa melakukan prospek ini untuk yaitu meningkatkan penghasilan kita, yaitu sesuai dengan solusi yang diberikan oleh komunitas anti riba dari SSW Group ini, yaitu antara lain bisa meningkatkan income tambahan. Kalau sudah lunas hutang, bisa meningkatkan income tambahan, bisa kita yaitu eh, melakukan atau beribadah umroh dan juga haji furoda, kita bisa mempunyai aset, kita bisa vacation, ya kita menjadi sehat, alhamdulillah ya, kita semua pasti dalam keadaan sehat walafiat karena senantiasa selalu mengkonsumsi produk-produk dari PT BES ya. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan pada kita sehingga kita tetap bisa prospek, kita tetap bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan untuk meningkatkan income kita di dalam PT BES. Barangkali itu Bu Koyah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada hal-hal yang kurang ya nanti akan saya perbaiki. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bisa diterima apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Ya, itu yang bisa kami sampaikan Bu Koyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya wabarakatuh. Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Putri atas paparannya yang sangat luar biasa. Bagaimana produk-produk PTBS yang sangat baik sekali untuk meningkatkan kecerdasan anak dan untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya melalui kolom chat atau langsung ke Putri. Saya persilahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Koya, Ibu Haja Waalaikumsalam Triwinarni. warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. tabarakallah, keren banget penjelasannya. Pokoknya kalau udah Bu Haji yang nerangin, Masya Allah, pokoknya keren banget. Tadi betul banget, sahabat SFC semuanya yang hadir pada hari ini. Jadi Umi pernah merasakan, ya kurang lebih 1 tahun sholatnya duduk. Bahkan pada saat ada apa home sharing di sini, eh, pada kaget loh Umi kok sholatnya duduk gitu ya, nggak berdiri, jadi nggak bisa jadi imam.
Karena kan imam kalau masih ada yang bisa berdiri, ya makanya yang bisa berdiri itulah yang menjadi imam sholat ketika makmumnya perempuan semua. Maka alhamdulillah Umi Kalsum konsumsi terus, ya alhamdulillah atas izin Allah wasilah produk-produk PTBS ini, produk susu kalsi, alhamdulillah dan juga ditambah produk-produk lainnya sehingga akhirnya sekarang sampai hari ini alhamdulillah sudah bisa sholatnya sudah bisa berdiri. Nah, ini Bu Hajati Winarni Umi ingin sedikit bertanya. Tadi barusan Umi juga membawa Akila anak Umi ya ke orang yang bisa memahami kondisi Akila saat ini dan ternyata beliau beberapa pendapat adalah apa terutama fisiknya. Nah, fisik Akila ini anak Umi saat ini agak sedikit lemah. Kemarin kebetulan silaturahim juga ya ke rumah Bu Hajah Triwinarni pada saat ada home sharing. Jadi Bu Hajah Triwinarni sudah melihat. Nah, Umi kepingin bertanya kira-kira produk apa saja yang cocok dalam arti harus dikonsumsi oleh Akila sehingga secara fisiknya dia tidak lemah. Kemarin sempat mengikuti perkuliahan, tetapi karena fisiknya agak sedikit lemah dan sekarang agak sedikit kurus Bu Hajatri ya. Mungkin mohon saran, masukan dari Bu Hajatri Winarni, produk-produk apa saja yang sekiranya harus dikonsumsi oleh Akila anak Umi supaya fisiknya lebih kuat lagi. Terima kasih Bu Haji atas masukannya, Bu Koya. Sama-sama, Terima Umi. Makasih. kasih Bu Koya dan Bu Sama-sama. Hajatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Putri. Ya, ya. Aduh, Umi. Ya. Terima kasih Umi, pertanyaannya sangat bagus. Dari kemarin memang, mohon maaf, saya bertanya-tanya kok Akila sekarang kenapa ya gitu ya. Umi belum cerita aja karena memang gini ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kesehatannya semakin membaik Umi ya. Jadi Amin ya Allah. dan seperti ceria seperti dari awal saya kenal adalah ceria yang selalu aktif ya ke sana kemari ikut di PTBS kemudian juga kuliah kemudian juga kegiatan dengan teman-temannya alhamdulillah beraktif alhamdulillah sekarang sedang diuji ya Umi ya kesehatannya menurun dari segi fisiknya ya saya dari fisiknya. Nah, kalau dari penjelasan yang tadi, mohon maaf kalau nanti salah dibetulkan karena sebenarnya Umi kan pakarnya, gitu ya. Ya, jadi kalau menurut saya kondisi Akila yang sekarang ini mungkin tidak hanya dari fisik saja ya, kita ngomongin fisiknya aja ya, Mi ya. Fisiknya ya, terutama susu tadi. Yang pertama LVN kalsi itu diberikan ya. Kemudian makannya bagaimana Akila ini? Apakah makannya asupan gizinya itu maksudnya terpenuhi dia kemudian nggak mau makan atau masih mau makan nih kalau di rumah? Sayur tidak mau dari kecil sayur agak agak kurang Bu Haji. Eh, Tapi kalau kemarin tadi juga makan, alhamdulillah banyak. betul. Cuman kesukaannya itu Bu Haji nasi sama ayam yang Kentucky begitu dan maunya kering. Kalau kita kasih sayur nggak mau. Mungkin apa ya produk PTBS yang bisa sedikit agak mendekati menutupi kekurangan untuk anak yang khusus tidak mau sayur Bu Haji. Ya, baik. Jadi memang sih kalau memang mau yang sempurna ya tadi 4 sehat 5 sempurna. Tapi karena dari kecil memang tidak suka sayur, nah, karena tidak diperkenalkan dari kecil gitu ya. Jadi kalau anak suruh milih dikasih sayur bayam dengan mie itu pasti milihnya mie. Mayoritas 90% milihnya mie, hanya 10% mungkin yang milih sayur bayam seperti itu ya. Padahal kandungannya memang vitamin mineral itu adanya yaitu di dalam sayuran dan juga di buah. Nah, untuk mensiasati mungkin kalau dari eh, makanan atau dari produk-produk PT-BES yaitu yang untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tadi, yaitu terutama dari susunya. Ya, dari susu itu susu adalah lengkap kandungannya untuk vitamin dan mineralnya. Ya, karbohidratnya juga ada. Makanya susu itu 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya yaitu pada susunya. Nah, susu apa yang cocok di situ yang ada di dalam produk PT-BES?
adalah susu seperti LPN kalsi boleh. Kemudian juga kenapa sih kok awal tidak mau makan seperti itu atau makannya menjadi kurang? Mungkin diberikan apakah ada zat-zat yang ada dalam tubuhnya atau mungkin kuman atau apa ya? Ada detok racunnya, kasihlah mungkin kolagen jika dikasih itu ya seperti minuman Umi sehari-hari itu ya. Kolagen, kemudian bisa diberikan tadi susu kalsi. Kemudian kalau misalnya untuk sepertinya lemes sekali ya Mi kemarin ya, lemes ya. Jadi Iya, agak lemes, Bu. Iya, untuk berdiri tegak agak lemes. ya Kemarin juga hadir di seminar soalnya Bu Haji. itu. Hadir juga di seminar, iya. Ya, jadi Agak lemes untuk berdiri tuh kadang-kadang harus ditapak gitu, kadang-kadang masih goyang gitu Bu Haji. Jadi mungkin otot ya hubungannya dengan otot itu mungkin juga bisa diberikan Bimek gitu ya. Bimek untuk ototnya agar semakin kuat ya karena lemah. Jadi lemah itu bisa dari asupan gizinya tapi juga bisa juga karena kelelahan gitu ya, lelah ototnya gitu lah. Kalau misalnya lelah ototnya sudah tidak ya tentunya diberikan seperti tadi ada kalsinya, ada kolagennya, mungkin ada Bimeknya. Kemudian untuk imunitas juga kekebalannya mungkin diberikan Haspro ya, Habatus Sauda Propolis barangkali itu bisa diberikan yaitu untuk kekebalan biar dia lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Dan mungkin juga karena memang mayoritas dari produk-produk PT BES ini banyak sekali yang bisa dikombinasikan ya, bisa dilakukan karena semua fungsinya itu pasti ada untuk imunitas, pasti ada untuk meningkatkan energi dalam tubuh, itu pasti ada seperti itu. Sehingga kombinasi apapun itu bisa dilakukan dengan mengamati atau melihat fungsinya dari masing-masing produk itu. Jadi mungkin itu Umi untuk yang barangkali kalau misalnya makannya susah juga mungkin susu kambing juga bisa diberikan di pagi hari gitu ya. Susu kambing sebelum makan yang lain susu kambing dulu diberikan dengan yang ada hangat gitu ya sehingga untuk lapisan di dalam lambungnya gitu ya. Habis itu baru diberikan untuk yang lain yang kira-kira apa yang mau dikasih Umi. Jadi dialasi dulu dengan susu kambing. Barangkali susu kambing pun selain dengan di situ untuk penyakit lambung juga bisa di situ digunakan susu kambing ini untuk apa ya untuk orang yang sakit mah tadi ya sakit mah bisa kemudian juga bisa untuk menurunkan kalau dia sakit panas juga bisa menurunkan panas tubuh kita itu juga bisa diberikan jadi bisa susu kambing dulu kalau misalnya perutnya agak mual dan sebagainya minum makannya ya mungkin diberikan Nutriflex itu ya sangat bagus kalau misalnya dia jarang makan itu bagus jadi saya sekarang juga susu kambing, kemudian lanjut ke Nutriflex itu untuk sarapannya gitu ya, bisa untuk agar perut kita tidak terlalu berat kerjanya gitu ya, karena makanannya itu adalah lembut. Jadi bisa tadi Evigo, bisa kemudian ada bisa Nutriflex, kemudian ditambah mungkin yang ada susu kalsinya, kemudian bisa kolagennya dan juga untuk ototnya mungkin bisa untuk Bimek dan juga bisa Haspro. Ya tinggal dikombinasi Umi pasti lebih jago dibandingkan saya ya Umi ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan Umi itu yang bisa kami jawab. Memang Sama-sama Bu Haja Triwinari, terima kasih banyak atas jawabannya. Ibu Koya, Bu Haja Triwinarni, mohon Ya, doanya semoga Akila lekas amin. sembuh. baik ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin dan bisa ceria lagi seperti Ya, dulu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Haji, Bu Sama-sama Umi, Koya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh Akila ya Umi ya. Ya, Amin ya Rabbal Sehat Alamin. akilanya ya Mi. Baik, Amin. kali ada Bapak Ibu ada penonton. yang bertanya lagi silahkan. Ya, Bisa langsung ke Ibu Tri atau mulai kolom chat. kan richardnya Kayaknya nggak ada di Bu di kolom chat. ya, ya, ada, ya, ya. Ditawarkan barangkali ada yang mau sharing-sharing tentang produk yang tadi disampaikan Bu, barangkali testimoni. Ya, baik silakan Bapak Ibu yang ingin sharing-sharing, punya testimoni, silahkan.
Bu Koyah, anaknya masih ada yang kecil enggak? Anak saya alhamdulillah yang bungsu udah SMA keluar tahun Oh, ini. ada keluar tahun Saya ini. mau kuliah. Ya, berarti remaja Iya, ya. Udah remaja, eh, berarti udah dewasa. Yang dapat bungsu, udah 18 ya, belum 18, ah, menjelang 18 tahun. 18 ya. Karena Hmm. kalau anak-anak kan Ah, biasanya itu sesuai dengan definisi di bawah 18 tahun. Tapi di atas hmm. pun masih bisa. Karena yang namanya produk-produk WTBS ini kan memang merupakan produk yang unggulan yang bisa memberikan asupan gizi pada tubuh kita. Jadi nggak ada salahnya juga kalau anak-anak kita Iya. meskipun sudah remaja, Oh, anak-anak sekarang dewasa, kayak gitu. masih Mm-mm. sukai produk-produk yang ada di PT Gas ya. Dengan kita Iya, konsumsi sendiri dan juga bisa di bisnis ya dijual ke orang lain, ke reseller kita. Ya mudah-mudahan dengan kita melakukan seperti itu ya. ya ada Hmm. kegiatan-kegiatan yang senantiasa kita lakukan ya mudah-mudahan bisa menambah income kita ya Bu Koyah ya. Iya, iya, Bu. Kali. Nah, itu ada Anak-anak sekarang kan memang susah makan sayurnya. Bu, Ini ada mau pertanyaan, Bu, nih kayaknya. tuh. Oh, silakan, Bu Oh, Arma. ya, Erna. Cicak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama kali saya berkenalan dengan produk PT Best, pertama kali yang saya minum adalah yang susu kambing itu untuk asam lambung. Nah, karena asam lambung saya udah mendingan, bisa minum kolagen, bisa minum yang apa tuh, X-Slim itu tuh yang rasa jeruk. LVN Slim. Ya, biasanya kan Hmm. saya itu melilit-lilit kalau minum itu kan ya. Karena udah bisa minum kolagen sama itu, akhirnya saya mencoba untuk diet. Nah, jadi biasanya diet saya gagal. Dari dulu saya diet itu gagal terus. Tapi ya alhamdulillah dengan bantuan produk-produk dari PT Best, terutama yang itu tadi yang susu kedelai, Kedelai. ya, Iya. Linkasi itu. Sehingga jadi saya lagi diet gitu, saya banyak makan buah, udah gitu minum susu kedelai itu, bangun tidur sama mau tidur. Tapi kalau saya masih lemes juga sampai 3 kali, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? Jadi gitu. Jadi kedua susu itu saya minum dengan sama semuanya tuh yang Ibu jelasin tadi, madu. Ya, dengan demikian saya bisa menurunkan berat badan sampai 57, dari 66,6 menjadi 57. Namun sekarang karena halal bihalal terus Gendut naik lagi. lagi. Jadi 60 kurang. Nah, jadi itu pengalaman saya minum itu tadi yang susu Fermentasi. yang kalsi itu. Ya, makasih. Jadi produk-produk PT Best itu membantu saya untuk itu apa, kaitan dengan menurunkan berat badan Nah, supaya lutut nggak bengkak. iya, Kalau berat badan kita kan lutut kita jadi lemah. iya. Ya, terima kasih. Ah, sama-sama, Bu Arma. Ya. Eh, bisa Ada langsung pertanyaan nih, ditanggapi, Putri. bisa langsung ditanggapi sebentar, Bu Arma. Bu ya. Ya, 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 silakan. ya. Terima kasih Bu Haji, Bu Dr. Armawati Arbi. Saya lama nggak ketemu lah ya. Nggak ketemu. Ya, mereka tetap sehat ya Bu ya. Amin, amin, Turunkan amin. lagi nanti terlalu kurus. Ya. Alhamdulillah Bu Dokter sudah mencapai berat yang ideal ya. Berarti ya. Apa belum ideal? oh iya, ada pengalaman saya begini. Saya udah bertahun-tahun itu masakan nggak dikasih garam, nggak dikasih gula. Hmm, Nah, waktu saya yang diet itu, saya badannya jadi lemas, nyapu aja nggak kuat. iya. Nah, terus saya itu karena pas batuk, saya ambil garam,
langsung saya taruh ini tiap pagi. Ya. Jadi tiap diperiksa seminggu sekali darah pasti bawahnya 60, pernah juga 50. Tapi dengan makan garam akhirnya jadi 70 dan 80. Bawahnya yang bawah. Iya, Ya. betul. Iya, ternyata bahaya juga ya kalau nggak itu. Nggak makan garam. Iya. Iya, Baik, jadi saya tanggapin ya, nasihat Bu. Iya, nasihat ibu gimana tuh kaitan dengan itu garam dan gula. gula. Iya, ya. Bisa Terima langsung kasih. buka ya? Ada pertanyaan nih Ya, Bu ya dari sebentar saya tanggapin kolom Bu chat. Dr. Arma dulu ya. Ya, terima kasih Bu Dr. Arma. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan bahwa yang namanya unsur-unsur mikro dan makro, ya. Kalau yang Ibu sampaikan tadi nggak makan garam, nggak makan gula, kemudian lemes. Karena memang gula dan garam nggak boleh dihilangkan sama sekali, ya. Karena tadi lemes tadi, karena garam juga termasuk unsur yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ini tetap harus ada. Ya memang kita untuk masak nggak boleh berlebih garamnya, karena kalau berlebih juga akan berefek yang tidak baik. Jadi alhamdulillah kalau Ibu Dokter sudah menggunakan produk-produk dari PT BES, kemudian dietnya berhasil, yang selama ini kemudian nggak berhasil, alhamdulillah untuk meminum susu Ada yang pagi 3 kali sampai 3 kali pagi siang sore eh, tidak apa-apa Bu, Insya Allah aman ya, karena susu ini memberikan zat-zat yang mungkin tidak kita peroleh dari makanan yang lain, yang tadi sebagai penyempurna atau 4 sehat 5 sempurna tadi. Jadi susu ya 3 kali. Kalau memang ibu bisa 3 kali ya silahkan bisa masih tetap, maupun 2 kali atau sekali ya tergantung dari kondisi masing-masing. Kalau memang ibu masih bisa setelah 3 kali itu bisa normal, tidak menyebabkan efek, Narni. pasti akan lebih kita lebih sehat, kita pasti akan Nanti ke tidak lepas PT lagi Peternak karena memang udah kantornya hari Sabtu. ya mohon maaf ada yang bocor. Iya. Ya, ya. Jadi Dilanjut ya Putri. ya, Ini jadi ada pertanyaan dari kolom chat dari ya Ibu seperti Rini dan Wihandani. Untuk melarutkan kalsi, apakah bisa dengan air hangat dan air dingin, Putri? oke ya. Jadi Hmm. Bu Dokter Arma sebentar ya. Jadi ya seperti itu ya Bu Dokter ya. Jadi boleh silahkan minum susu sampai 3 kali. Yang penting kondisi tubuh kita bisa menerima. Kemudian garam sama gula ya tetap ada ya karena memang itu unsur yang memang dibutuhkan dalam tubuh kita ya sekalipun jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Jadi agar tidak berefek jadi lemes ya tetap dilakukan. Baik, untuk yang berikutnya Ibu Rini dari SSW 2 ya, ini Ya. tetangga saya tadi habis dari rumah. Ya, jadi untuk melarutkan kalsi, apakah bisa dengan air hangat dan air dingin? Sama Bu Rini, saya kebetulan ya namanya udah usia mengurangi air dingin, jadi saya pakainya adalah hangat ya. Karena tadi kan memang kita pembicaraan hari ini yaitu untuk anak-anak ya, jadi bisa menggunakan air dingin ya. Tapi kalau saya biasanya pakainya air hangat ya, jadi tidak terlalu dingin gitu ya. Biar ada. Jadi kita ke sini. Assalamualaikum. Sebentar kameranya. Bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Mau bertanya Bu Koya, Putri, Ya, silakan. Bu Siti Sulastri ya? Bu Anissa, Bu Aisyah. Anissa. Oh, Bu Anissa. Iya. Silakan, Bu. Hmm. Putri sehat. Alhamdulillah Ibu, maaf nih sambil benerin kenapa kameranya jadi Nggak apa-apa. sorot. Putri, aku mau tanya dong kalau untuk yang anak usia sekitar 14 tahun itu untuk menunjang dia, ya istilahnya ya untuk menunjang sekolahnya juga, apa sih yang baik yang dikonsumsi gitu, Bu? Ya untuk ya daya pikir lah istilahnya. Anak SMP kelas 1. Ya, silahkan Bu Koya, bagaimana bisa. Silakan Putri. Bu Anissa bertanya,
Kenapa, Bu? Bagaimana untuk anak SMP? Kelas 1 ya istilahnya yang kira-kira bisa menunjang pendidikannya gitu. Apa yang harus Buat nutrisi dikonsumsi otaknya ya, Bu ya? ya. Baik, ini maksudnya. Buka kameranya aja, Bu Anissa. Lagi nggak pakai jilbab Bu kok ya. Ada, nggak apa-apa ini. Saya yang susah nih kameranya, kenapa kecil ini nggak Ah, mau. hilang, Bu, hilang, Putri. Ya, kenapa nggak mau dekat gitu. Lah miring lagi. Timbul tenggelam Bu Tri itunya. Kameranya masih saya ini kenapa susah. Ya, agak miring. Nah, Ya, biar agak miring dulu. Ya, ya. baik Bu Anissa, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau tadi yang Burini, boleh ya Burini ya, jadi air dingin itu karena memang untuk anak-anak, kalau kita yang tua ya pakai air hangat nggak apa-apa. Nah untuk Bu Aisyah nanti Bu Anissa ya, Bu Anissa. Ya. Untuk anak itu yang tadi yaitu 14 tahun, yaitu seusia SMP, justru yang tadi kita terangkan, Alhamdulillah itu bisa semuanya digunakan. Dari Oh LPS gitu. kalsinya, kemudian bisa dari power nya, ya, kemudian madunya itu sangat bagus Bu digunakan karena memang anak masih dalam masa pertumbuhan itu ya, masa pertumbuhan sehingga mudah-mudahan bisa menunjang kegiatannya juga karena anak-anak seusia itu biasanya kegiatannya sangat banyak ya, ada ekskulnya, ekskulnya milihnya nggak cuma satu. Kadang-kadang kalau ekskul semangat, kalau belajar di anak saya suka di kelas ya pengennya ekskul terus ya. Tapi yang penting bisa membagi waktu dan tentunya meminum produk-produk ini juga diatur ya Bu ya. Artinya jangan kemudian kegiatan terlalu banyak dia tidak ada istirahat itu juga nggak baik. Jadi tetap ada tadi masa istirahatnya ada. Kemudian minum-minumnya yaitu disesuaikan dengan keadaannya. Artinya kalau misalnya untuk minum kalsinya kapan, kemudian minum power grow-nya kapan, kemudian minum madunya kapan. Nah, itu bisa diatur saja. Kalau misalnya mau pagi minum kalsi misalnya, kemudian siangnya atau mau berangkat juga setelah itu minum madu juga tidak apa-apa untuk menambah stamina dan juga kekuatan pada saat dia yaitu ikut atau belajar di sekolahnya gitu ya. Jadi tiga-tiganya Bu bagus untuk bisa dikonsumsi. Oh, untuk dikonsumsi ya. Iya, Tapi mudah-mudahan. berseling ya Bu Tri ya. Ya, jangan bareng lah gitu ya. Madu ya nanti kalau misalnya mau berangkat udah tadi udah sarapan tambahin madu biar lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Gitu. Pun ini masalah. Iya, Ya, ya. Maka, ya, Putri. makasih Bu Tri. ya, Makasih Bu itu Koya. ya. Ya, sama-sama Bu Anissa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, lanjut ya Bu Tri. Dari Bu Siti Sulastri nih. Apakah susu kalsi kandungan kedelainya tinggi? Apakah minum susu kalsi bisa menyebabkan asam urat? Oh, ya. Bu Siti Sulastri. Ya, ini Nah, dari SSW, dari PIC saya ya. Assalamualaikum Bu Siti. Iya. Jadi kandungan susu kalsi tadi kedelainya tinggi. Nah, tadi di dalam kandungan susu kalsi itu eh, ada kandungan yang ada di dalamnya yang justru bisa menurunkan asam urat. Jadi nggak usah khawatir untuk susu kalsi, insya Allah tidak menyebabkan asam urat ya. Karena di dalam kandungan kalsi tadi banyak kandungan-kandungan yang bisa yaitu menguraikan ya asam yang ada di dalam tubuh kita. Yang namanya asam urat itu biasanya larut dalam air ya. Untuk mengurangi asam urat dalam tubuh kita, maka kita diajarkan untuk minum minimal yaitu 2 liter sehari. Itu antara lain juga bisa untuk menguraikan yaitu asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga asam urat kelebihannya akan dibuang lewat air, lewat urin kita ya. Jadi eh, insya Allah untuk untuk susu kedelai dari LVN kalsi insya Allah aman untuk tidak menyebabkan asam urat yang tinggi ya. Itu ya. Bu Siti Sulastri. Demikian Bu Terima kasih Siti. Bu aja. Ya, Lanjut ya Bu. ya, Assalamualaikum Bu Koya dan Bu Tri. Mohon saya mau bertanya, untuk treatment Bimax sama Hubs Pro itu bisa untuk asam urat caranya bagaimana? Apakah harus terus-menerus
apakah harus terus-menerus membikinnya setiap hari, siang malam, apa gimana, Bu? Berat badannya 72. Jadi dia apa bikinnya setiap hari secara terus-menerus gitu, Bu? Ya. Yang treatment Bitmax. Bimek sama Ah, Aspro. Bitmax sama Haspro. Betul. Apakah harus terus-menerus bikinnya setiap hari, siang dan malam? Dan dia berat badannya 72. Berat badannya 72 Ah, ya. ya. Seperti yang kemarin waktu, terima kasih ya Bu Koya, terima kasih Ya. Ibu Asia dari Asia SSW 10 ya 10. pertanyaannya. Jadi untuk treatment BMAC dan Haspro ya, sama Haspro ya, itu maksudnya SMA apa sama Haspro ya, untuk asam urat gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu asam urat kita itu berapa gitu ya. Ada cara mengecek asam urat ya. Setelah dicek kalau memang asam urat kita melebihi dari normal ya, maka kemudian bisa menggunakan itu treatment BMAC dengan Haspro ya. Apakah mau dibuat siang hari, malam atau bagaimana? Ya diatur saja. Biasanya kalau misalnya Haspro itu misalnya mau di Mac dulu itu mau pagi sama malam, kemudian kalau Hasbro-nya mau dipakai untuk siangnya, ya bisa. Terus-menerus dan tidaknya tergantung apakah kandungan asam urat di dalam tubuh Bu Asia itu sudah normal atau belum, gitu ya. Kan bisa dirasakan ya. Kalau asam uratnya tinggi atau asam uratnya normal, itu bisa dirasakan di dalam tubuhnya. Tapi kalau untuk memastikan, ya diceklah dengan cek ke apotek atau apa untuk mengecek asam urat atau kalau memang punya alatnya ya bisa dicek. Nah nanti terus-menerus dan tidaknya ya tergantung ya Bu. Kalau memang sudah sehat ya nggak usah terus-menerus. Tapi kalau untuk menjaga stamina mau diminum terus-menerus itu untuk menjaga stamina tubuh kita agar senantiasa kita sehat ya boleh silahkan di terus-menerus gitu ya. Jadi tergantung Ibu maunya apa. Kalau khusus hanya menghilangkan asam urat saja, asam uratnya normal ya cukup berhenti. Tapi kalau untuk menjaga stamina tubuh kita, karena produk-produk dari PT BES tadi yang saya sampaikan tadi ada 4 hal itu, kita bisa juga untuk mencegah, bisa mengobati, bisa memulihkan, ya itu adalah produk-produk yang ada di dalam PT BES. Jadi membikinnya setiap hari siang malam apa gimana Bu berat badannya. Jadi jumlahnya kalau misalnya minum BMAC misalnya mau pagi sama malam, kemudian tadi siangnya adalah Haspro, ya untuk jumlahnya kalau memang awal misalnya satu, kalau misalnya ini adalah dua, ya. Kalau saya biasanya dua, dua pagi, dua malam, gitu. Siangnya bisa Haspro juga dua, ya. Bahkan kalau saya itu agak flu karena Haspro itu habatus sauda propolis itu terutama untuk menjaga imunitas, makanya saya kalau agak pilek-pilek dikit itu Haspro minum dua. Berapa jam lagi sore saya minum dua lagi gitu ya, sehingga alhamdulillah staminanya menjadi lebih bagus lagi dan pileknya segera pergi dari tubuh kita gitu ya. Ya, itu Ya. barangkali Bu Asia jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang lain Demikian Bu Asia, mudah-mudahan bisa menjawab. oh ya itu terima kasih sudah jawab Bu Koyah dan Putri atas sarannya. Betul. Ya. Ya Bu Koyah barangkali apa sudah dicukupkan atau masih Sama-sama. oh masih ada lagi Bu. Belum kayaknya. Ini ada Bu, ada Ada lagi nih dari Bu pertanyaan. Usti Sulastri. Ya. Bertanya lagi Bu Haji, untuk susu peninggi berat badan Power Grow bisa dikonsumsi untuk anak usia berapa sampai usia berapa? Jadi Power Grow tadi tuh dari usia berapa sampai usia berapa? Baik Bu Siti Sulastri. Ya, jadi untuk produk PT BES ini kalau untuk dikonsumsi biasanya kan anak 2 tahun ke atas ya. Kalau untuk Umar, Usman kayaknya cocok untuk diberikan Power Grow ini karena di usia-usia pertumbuhan ya, di usia-usia pertumbuhan yaitu sampai usia 18 tahun itu terutama bisa diberikan karena ini untuk anak-anak dan untuk remaja gitu ya remaja dan setelah remaja dewasa gitu ya. Jadi masih bagus diberikan yaitu pada usia anak sekolah terutama yaitu lebih dari 2 tahun itu ya karena untuk kecerdasan otak juga untuk pertumbuhan juga ya selama masih masa pertumbuhan boleh mengkonsumsi Power Grow
untuk teens dan kids itu ya bisa diberikan. Sampai usia berapanya? Ya usia pertumbuhan. Usia pertumbuhan anak itu lebih kurang sampai 18 sampai 21 itu masih bisa diberikan. 21 tahun. Ya, ke bawah ya. Kalau sudah tidak mengalami masa pertumbuhan ya nggak usah diberikan power growth teen and kid gitu ya. Jadi bisa mulai dari usia 2 tahun bisa sampai usia pertumbuhan paling nggak 18 sampai 21 tahun. Begitu jawabannya Bu Siti Sulastri, mohon maaf. Iya, terima kasih Bu Aca. Sukses barokah, sehat walafiat. Bu Sriti. Terima kasih Bu Udah Koya. menjawab ya. Sama-sama Bu Sri. Masih ada Assalamualaikum. Ada lagi nih Bu. ya. Assalamualaikum Bu Koya dan Bu Tri. Gimana caranya biar anak tumbuh sehat dan cerdas? Apa yang harus dikonsumsi? Dari Ya, Ibu Winarsih. ya. Alhamdulillah ini Bu Winarsih karena tadi masuknya agak belakangan ya Bu ya. Jadi Iya. ya jadi yang kita bahas hari ini yaitu tumbuh sehat dan anak cerdas ya, sehat dan cerdas ya, terutama untuk kecerdasan otak yaitu pada anak-anak kita. Nah, di sini apa yang harus dikonsumsi? Ya, tadi yang saya terangkan hari ini ada 3 yang harus dikonsumsi ya, minimal 3 itu yaitu satu LVN kalsi, yang kedua adalah power protein and skid dan real B untuk madu ya. Jadi 3 itu bisa dikonsumsi. Mudah-mudahan anak kita jadi sehat dan juga tambah cerdas gitu ya. Karena asupan gizi yang kita berikan itu sudah cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi 3 hal itu Bu Winarsi mudah-mudahan bisa diberikan kepada putra-putrinya sehingga bisa menunjang kesehatan dan juga kecerdasan otaknya. Itu Bu Winarsi jawabannya. Silakan Bu Koya barangkali. Ya, terima kasih Bu Winarsih. Semoga menjawab ya. Ya, Belum ada lagi nih Bu. ya. Barangkali ditanyakan apa langsung closing statement. Closing statement ya. 15 menit barangkali nanti Abi atau Umi mau menyampaikan sesuatu. Yang di kolom chat udah nggak ada lagi Bu. Ya, gimana? Mau langsung closing statement Ah, atau mau bagaimana? Udah jam 10 kurang seperempat. Gimana Bu? Gimana sih lanjut ke Closing statement aja. closing statement? Ya. Apa Oke. Umi dulu apa Abi mau nambahin? Iya, nanti closing statement dulu kali Ah, ya, baru ya, nanti oh, mati. baik Bapak Ibu. Silakan Bu Tri untuk closing statement. Ya, baik Bu Kaya, terima kasih waktunya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini, nah saya akan closing statement untuk webinar pada malam Rabu yaitu Product Knowledge. Yang pertama dalam closing statement saya yaitu mari kita selalu melakukan PCA agar kita sukses di dalam PTBS ini. Pakai produknya, ceritakan pada orang lain manfaatnya dan juga peluang bisnisnya, dan arahkan ke pertemuan atau ke seminar. Ya, mari kita pakai produk-produk PTBS, terutama yang tadi untuk meningkatkan kecerdasan, yaitu ada 3 produk PTBS yang wajib digunakan untuk agar anak kita menjadi lebih cerdas. Ya. Yang kedua, untuk meningkatkan bisnis kita atau agar bisnis kita lebih maju, ya kita tiap bulan bisa melakukan RO. RO-nya yaitu minimal yaitu 350.000, kita dapat 2 produk, yaitu produknya disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Ya. Kemudian juga bagi yang masih pakai paketnya basic ya bisa mengambil atau bisa upgrade untuk ke paket yang lebih tinggi lagi dalam bisnis ini agar nanti income yang kita peroleh dari PTBS dan juga kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita itu akan menjadi lebih banyak lagi.
Barangkali itu Ibu, jadi ada 3 yang kami sampaikan. Kita harus PCA, kemudian kita bisa melakukan repeat order, dan kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengambil paket disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tentunya dari paket upgrade dari paket basic ke paket reguler, ke paket bisnis, eksekutif, maupun ke paket priority. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melakukan aktivitas-aktivitas di PT BES ini ya, disesuaikan tentunya dengan kondisi masing-masing, dan kita semua bisa sukses barokah bersama-sama di PT BES ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Maaf lahir batin, Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih kepada Ibu Tri yang telah menyampaikan paparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, ada tambahan dari Umi atau Abi?